Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, para pemirsa dimanapun berada, kaum muslimin, para pendengar yang budiman, terlebih dahulu marilah kita mengucapkan puja dan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, sehingga kita dapat untuk melangsungkan dan melaksanakan aktivitas kita di atas dunia ini untuk menuju kebahagiaan hidup, keselamatan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Salawat dan salam marilah kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Habibullah Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah suri teladan kita, contoh atau figur uswah di tengah masyarakat dunia yang sudah membimbing dan menuntun kita dengan petunjuknya yang mulia, yakni Al-Quran dan Sunnah atau hadis yang telah beliau tinggalkan. Taraktu fikum amraini lan tudillu ma in tamassaktum bihima kataballah wa sunnatur rasul. Telah aku tinggalkan dua pusaka sebagai pegangan hidup untuk kamu semuanya. Sekiranya kamu tetap berpedoman atau mengambilkannya sebagai petunjuk dalam kehidupan, insya Allah lan tudillu, tidak akan menyesatkan kamu, memberikan keselamatan. Bihima kataballah wa sunnatur rasul. Dua petunjuk itu adalah kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasul yang tercantum di dalam kitab-kitab hadis. Pemirsa dimanapun berada, kaum muslimin yang budiman, dalam pertemuan ini kita akan coba membahas tentang hukum khamar atau minuman yang memabukkan. Kemudian tentang hukum judi, apalagi di masa kekinian persoalan judi ini sudah tenar, sudah mengglobalisasi, apalagi sering kita dengar judi online. Baik judi online maupun judi offline, hukumnya sama saja di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut pandangan syariat Islam. Persoalan minuman yang memabukkan disebut dengan khamar. Khamar secara bahasa diartikan dengan penutup atau menutup. Kalau khimar itu diartikan penutup kepala. Kemudian bahasanya khamar itu artinya menutup akal sehat, menutup daya akal berpikir, akan berkonsekuensi kepada kerusakan akal. Maka syariat Islam sesuai dengan maqasid syariah, maqaidus syariah, salah satu yang wajib dipelihara, salah satu yang wajib kita jaga, yakni akal. Nah, maka justru dengan itu
Dalam pertemuan kita kali ini kita akan mencoba bagaimana proses demi proses pengharaman khamar dan judi itu oleh syariat Islam, tentunya berdasarkan Al-Quran dan hadis atau sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-67, dari situ Allah sudah menjelaskan sejelas-jelasnya. Apa yang dijelaskan oleh Allah? Yaitu tentang asal muasal, tentang asal mula minuman yang memabukkan ini diciptakan. Minuman yang memabukkan ini dibuat oleh manusia ketika kala itu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya mengatakan bahwasanya dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan, dan ada berupa bentuk rezeki dari minuman olahan tersebut. Nah, maka dari sini di zaman-zaman dahulu, di zaman para nabi dan rasul dahulu, bahkan zaman setelah itu, sebelum Nabi Muhammad atau di masa Nabi Muhammad, minuman yang memabukkan dan khamar ataupun maisir yang disebut dengan judi ini sangatlah merebak. Sudah menjadi tradisi oleh orang-orang jahiliyah, oleh orang-orang Arab sebelum Nabi Muhammad diutuskan. Bahkan pada masa Nabi Muhammad menjalani misi Nabi dan kerasulannya, ini menjadi kebiasaan oleh umat manusia ketika. Nah, surat An-Nahl ayat 67 tersebut setelah kita teliti, setelah kita analisa, tidak ada pengharaman di dalam ayat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dari buah kurma, dari buah anggur, perasan buah kurma dan anggur kamu buat, kamu menjadikan minuman yang memabukkan, dan itu ya akan berkonsekuensi sebagai rezeki bagi sebagian manusia, tentunya yang mengolah minuman yang memabukkan tersebut. Nah, hanya sekedar itu. Kemudian selanjutnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 219, di situ Allah Subhanahu wa taala mulai menjelaskan tentang besar mudarat dari manfaat yang sedikit dari minuman yang memabukkan, dari khamar dan judi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ketika itu orang-orang jahiliyah, orang-orang yang belum beriman ataupun belum kuat imannya di masa Nabi Muhammad, itu bertanya kepada Nabi Muhammad tentang hukum minuman yang memabukkan dan judi. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ya Muhammad, mereka hendak bertanya kepadamu tentang minuman yang memabukkan, khamar, dan judi, al-maisir. Lalu Nabi Muhammad berkat bimbingan malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Karena Nabi Muhammad seolah-olah berpikir memberikan jawaban, Kul fihima ismun kabir. Katakan ya Muhammad, pada keduanya terdapat dosa besar. Wa manafi'u linnas wa ismahuma min naf'ihima.
sedikit manfaat untuk manusia. Akan tetapi mudaratnya jauh lebih besar dari manfaatnya. Nah, ayat ini cukup jelas. Surat Al-Baqarah ayat 219. Menjelaskan tentang sedikit manfaat daripada minuman khamar yang memabukkan dan judi. Banyak mudarat atau dosa yang akan timbul. Nah, zaman kekinian di masa kita sekarang ini sudah beraneka ragam bentuk, beraneka ragam macam-macamnya minuman atau makanan yang dikonsumsikan yang dapat merusak akal. Semuanya itu hukumnya adalah dosa besar. Sedikit manfaat untuk manusia. Apa namanya? Boleh dikatakan narkoba, morfin, kemudian ganja, heroin, atau arak, dan beraneka ragam jenis-jenisnya. Nah, semuanya itu sedikit manfaat oleh manusia, akan tetapi banyak mudarat dan dosanya. Ayat ini bukanlah pada masa saat kini pemahamannya, atau ayat ini pemahamannya tidak bisa dibawakan pada masa sekarang ini. Kenapa demikian? Karena ayat ini turunnya di zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sudah hijrah di Madinah. Kemudian menyangkut dengan judi, sedikit manfaat ketika itu bagi manusia. Kenapa judi tersebut dilarang? Karena judi tersebut membuat manusia tulul amang, membuat manusia untuk berangan-angan panjang, membuat manusia menghabiskan waktu, tidak menghargai waktu, mengajarkan kepada manusia untuk malas berusaha dan berikhtiar. Dan judi itu pun akan memberikan rasa permusuhan kepada lawan mereka berjudi. Maka ketika ayat ini turun, ada manfaat terhadap dua perbuatan ini, baik minuman yang memabukkan maupun judi. Sedikit manfaat, akan tetapi banyak mudarat atau dosa yang akan timbul. Pada suatu ketika sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf, dia seorang konglomerat, seorang pengusaha, mengadakan pesta besar-besaran. Dari pesta tersebut minuman yang memabukkan ini terus tetap disediakan. Kemudian begitu ada minuman yang memabukkan di mana ada pesta, tetap perjudian dibiarkan atau disediakan. Nah, begitu pesta dimulai, para sahabat atau yang hadir ketika itu yang ikut minum daripada khamar, maka mabuk, sempoyongan. Kemudian begitu juga dengan perjudian. Jangankan mengharapkan lengketnya, rapatnya hubungan kita, tidak. Akan tetapi menjarak, menjadi hubungan yang menjarak, terpisah. Kenapa? Karena di situ ada dendam dan permusuhan. Maka setelah malam datang, dalam pesta tersebut masuklah waktu sholat malam. Maka dari sahabat ikut sholat bersama-sama. Salah satunya menjadi imam, yang lainnya menjadi makmum. Nah, ketika sholat berlangsung, dibacalah surat Al-Fatihah. Setelah bacaan surat Al-Fatihah masuk ke dalam bacaan ayat. Ternyata ayat yang dibaca ketika itu dalam riwayatnya kita baca adalah surat Al-Kafirun. Imam membaca
Qul ya ayyuhal kafirun. Idealnya ayat sesudahnya la a'budu ma ta'budun. Karena pengaruh mabuk ketika itu, ayat kedua surat Al-Kafirun itu dibaca oleh para sahabat yang jadi imam, oleh sahabat yang jadi imam ketika itu. A'budu ma ta'budun. Lalu merupakan makna dan arti. Wahai orang-orang kafir, katakanlah wahai orang-orang kafir, idealnya aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Disebabkan oleh pengaruh mabuk tadi, lalu berubah makna a'budu ma ta'budun. Aku menyembah apa yang kamu sembah. Maka turunlah ayat, yaitu surat An-Nisa ayat 43. Teguran kepada orang-orang yang sholat. Kalau sekiranya orang tersebut sholat dalam keadaan mabuk atau tidak mengerti apa yang mereka ucapkan, kata Allah, la taqrabus sholat. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus sholat wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah kamu mendekati sholat. La taqrabus sholat. Maksudnya jangan mendekati sholat. Janganlah kamu berdiri untuk sholat. Janganlah kamu laksanakan sholat. Karena kamu dalam keadaan mabuk. Sehingga sampai kamu mengerti dan paham apa yang kamu ucapkan. Sudah 3 rentetan ayat. Kemudian ada riwayat yang menceritakan bahwa disebut minuman yang memabukkan itu, ya, itu adalah bapak moyangnya kejahatan atau nenek moyangnya kejahatan. Al-khamru umul khaba'is. Minuman yang memabukkan itu, khamar itu adalah bapak moyangnya kejahatan. Tinggalkan, jauhi, dan jangan lakukan itu. Karena itu dapat merusak akal. Ada sebuah riwayat yang menceritakan seorang anak muda yang tampan, yang berpenampilan polos, kalem. Orangnya taat beragama, ngaji bagus, sholat berjamaah bagus. Tidak mau mengerjakan yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, yang dilarangkan oleh Allah. Pada suatu ketika anak muda ini digoda oleh iblis. Iblis menyamar seperti perempuan cantik. Perempuan muda lagi cantik. Lalu dicari anak muda ini. Kemudian ketemuan, lalu kenal-kenalan. Sudah kenal-kenalan, lalu ngajak jalan-jalan. Akhirnya berangkat. Pergi jalan-jalan. Barangkali untuk melihat nuansa-nuansa keindahan alam atau tanda-tanda kebesaran Allah. Akhir dari kenalan, kemudian jalan-jalan. Hingga masuklah pada sebuah rumah. Masuk ke dalam sebuah rumah. Lalu pintu rumah itu dikunci oleh perempuan iblis itu. Lalu anak muda ini karena takut kepada Allah berontak. Hai nona, saya ingin keluar. Saya tidak baik suasananya seperti ini. Kita bukan mahram. Saya takut kepada Allah. Lalu perempuan itu menjawab, kamu boleh keluar, tapi dengan satu syarat. Apa itu? Kamu lihat itu ada pedang dan ada anak kecil. Kamu ambil itu pedang, lalu kamu bunuh anak kecil. Satu pilihan. Yang kedua, itu ada arak atau khamar, minuman yang memabukkan. Kamu minum. Yang ketiga,
kamu harus berzina dengan saya. Kalau tidak kamu lakukan, ya, salah satu dari 3 pilihan itu kamu tidak boleh keluar. Kunci saya yang megang. Lalu anak muda ini berpikir, berpikir, maka lahirlah kesimpulannya. Apa kesimpulannya? Baik Nona, saya ingin minum arak saja. Karena waktu itu dia tidak tahu fungsi arak ini bisa menutupkan akal pikir, akal yang jernih, akal yang sehat. Lalu dia minum arak. Setelah arak dia minum, hilang kendali akal berpikir. Kesadaran hilang. Apa yang terjadi? Mabuk, sempoyongan. Kemudian terus apa yang terjadi? Dia ambil pedang, dia bunuh anak kecil. Kemudian perempuan tersebut dia zinahi. Inilah asbabul wurud dari hadis ini. Al-khamru ummul khaba'is. Bahwasanya minuman khamar itu, minuman yang memabukkan itu adalah bapak moyangnya kejahatan. Nah, setiap pesta ini disediakan. Jangankan para sahabat ketika itu yang belum kuat imannya, para orang-orang jahiliyah, orang-orang yang non-muslim tetap disediakan. Apa yang terjadi? Minuman memabukkan tetap dikonsumsikan, akhirnya mabuk, terjadilah pertengkaran, terjadilah kegaduhan. Sampai-sampai dengan kegaduhan tersebut seolah-olah diri yang paling hebat menghina yang lain. Di dalam dia suasananya mabuk, tidak terkendali tindak tanduk perbuatan yang dapat dia ungkapkan, yang dapat ia lakukan. Malah merugikan keadaan, merusak. Bahkan sampailah kepada pertengkaran, sampailah kepada permusuhan, sehingga ada suatu pesta ketika diadakan oleh sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf tersebut. Ada salah satu kepala sahabat yang luka karena dipukul dengan tulang unta ketika itu. Akhirnya Allah menjelaskan bahwasanya minuman yang memabukkan itu hukumnya haram. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun dalam hadisnya, minuman yang memabukkan itu hukumnya adalah haram. Yang haram itu bukan persoalan memabukkannya, bukan itu, tetapi banyak atau sedikit zat daripada minuman yang memabukkan itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kesimpulan akhir dari ayat tersebut, turunlah surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah ayat 90, Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wa azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, sesungguhnya minuman yang memabukkan, khamar, dan berjudi, kemudian berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, rijsun, merupakan suatu keburukan, merupakan suatu kejelekan, rijsun, najis, kata Allah, min amali syaitan, dan merupakan dari perbuatan-perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hindarilah, tinggalkanlah perbuatan itu, semoga kamu mendapat keberuntungan, atau semoga kamu menjadi orang yang menang. Nah, dengan turunnya surat Al-Maidah ayat 90 ini, mulai dari Nabi Muhammad menerima ayat ini sebagai wahyu sampai zaman kita saat ini, hukum dari minuman yang memabukkan, khamar atau narkoba, ganja, morfin, heroin dan sebagainya itu, karena itu merusakkan akal sehat, hukumnya adalah haram, merupakan perbuatan-perbuatan syaitan, merupakan kejelekan atau keburukan yang wajib kita hindari dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian judi,
Judi al-maisir, asal kata al-maisir itu yasara, artinya mudah. Mendapatkan sesuatu itu, melaksanakan sesuatu itu dengan mudah. Atau setiap permainan yang mengandung unsur-unsur memperpanjangkan angan-angan, akan menimbulkan rasa dendam, mengajarkan manusia untuk malas berusaha, tidak peduli terhadap ibadah. Itulah judi. Tidak berkah. Seberapapun besarnya kemenangan yang sudah diperoleh, tidak ada keberkahan. Kenapa? Karena itu sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di situ berkurban untuk berhala, atau menyembelih tanpa menyebut nama Allah, bahkan mengundi nasib dengan anak panah. Maksudnya mengundi nasib dengan anak panah itu bagaimana? Nah, asbabun nuzul ayat ini, ketika itu pemuka Makkah ingin melakukan sebuah aktivitas, ingin melaksanakan suatu pekerjaan, mereka buka dulu pintu Ka'bah. Setelah pintu Ka'bah dibuka, diambil salah satu dari anak panah yang ada dalam Ka'bah tersebut, ya, sejenis undian, lalu dicabut, kemudian dilihat tulisannya, laksanakan, jangan dilaksanakan. Seperti itu kira-kira. Kalau tulisannya laksanakan, pekerjaan itu dilaksanakan. Kalau sekiranya tulisan tersebut jangan dilaksanakan, tidak dilaksanakan. Mengundi nasib dengan anak panah, itu adalah suatu kejelekan, itu adalah suatu kotoran, suatu keburukan atau najis dalam pandangan syariat menurut ilmu fikih, dan merupakan perbuatan syaitan. Kita saja umat muslim, orang-orang yang beriman, diwajibkan berselindung diri dari gangguan syaitan, dari godaan syaitan. Kenapa? Tanpa kita sadari suatu asal dan muasal dari perbuatan-perbuatan di dalam ayat 90 surat Al-Maidah ini mau kita kerjakan. Ingat, minuman yang memabukkan, judi, mengundi nasib dengan anak panah, berkorban untuk berhala, itu adalah min amali syaitan kata Allah, merupakan perbuatan-perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah, hindarilah, semoga kamu mendapat kemenangan. Semoga kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, para pemirsa, kaum muslimin yang budiman, di mana saja kita berada, marilah kita selamatkan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, generasi muda kita ke depan. Jangan sampai mereka rusak akal pikirannya oleh minuman yang memabukkan. Sebab generasi muda itu tanggung jawab kita bersama. Bukanlah tanggung jawab pemerintah saja, tidak. Bukanlah tanggung jawab ulama saja, tidak. Akan tetapi apapun lapisan masyarakatnya, apapun dinas instansinya, stakeholder yang ada di lingkungan kita mempunyai tanggung jawab yang sama. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wa qulu qaulan syadida. Kalau kami tidak salah, Al-Maidah ayat 9. Hendaklah kamu takut kepada Allah. Hendaklah kamu khawatir kepada Allah. Sekiranya kamu meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Lemah imannya, lemah Islamnya, lemah akhlaknya, lemah akidahnya, bahkan lemah perekonomiannya. Hendaklah kamu khawatir, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekiranya di belakang kamu setelah kamu meninggalkan generasi-generasi yang lemah, maka bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu berkata perkataan yang baik-baik saja. Nah, generasi muda kita persiapkan sebagai pemimpin masa depan, sebagai pemimpin untuk masa yang akan datang. Coba kita bayangkan, kalau generasi kita rusak di bawah arus perkembangan zaman, yang tidak mampu mengendalikan dirinya, maka sulit mencari pemimpin-pemimpin yang berkualitas, pemimpin-pemimpin yang cerdas, apalagi pemimpin yang kita harapkan, pemimpin yang selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saja, ya.
sarah ataupun penyampaian ceramah kita pada pertemuan ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Dari KUA Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, kami penyuluh agama Islam Liswadi menyampaikan, kiranya ada salah dan kekurangan kami mohon maaf. Kemudian mari kita sama-sama menebarkan kebaikan ya demi kebaikan kita bersama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.